Yo, what's up guys, kembali lagi dengan gua Jisan di sini. Konten gua kali ini agak-agak beda gitu ya coy ya. Biasanya kan gua kalau record gitu dari awal game sampai gamenya kelar gitu kan. Cuma kali ini gamenya tuh gua record pas udah agak-agak pertengahan gitulah. Ini nggak gua cut coy, emang apa namanya gua nge-record itu pas udah pertengahan gitu. Kena Zax. Kirain bakal kena Moskov, bisa mati tuh Moskov ya kalau kena. Jadi tuh sebelum match ini ya, gue main sama temen gue duo, dua match kalau nggak salah, menang satu kalah satu. Nah cuma pas kalah itu temen gue langsung udahan, mungkin bete atau gimana gitu kan dia. Nah cuma gue nih masih penasaran cuk, kayak ya gue mau main lagi gitulah. Akhirnya gue main, gue langsung first pick Parsha tuh, karena emang match sebelumnya tuh kan gue kalah pas pakai Parsha juga kan. Jadi ya gue coba-coba aja gitu kan, pakai Parsha lagi, siapa tahu menang. Nah itu kan gue first pick ya, terus habis itu tim gue kan ngepick yang lain lah, kayak Saberwam, Granger Hyper, Golden Iritel, cowok XP ya lumayan lah. Nah tapi cowoknya ini bukan build tank cowok, dia build damage juga gitu. Jadi bener-bener gak ada yang nebein, sabarnya rom, tapi apa namanya dia pakai, ya lu sabar kalau nggak pakai build damage gak bakal ada rasanya cok, jadi nggak guna gitu kan buat nyulik. Ya akhirnya mau nggak mau gue bener-bener harus jaga posisi. Mana di sini gue pakai flame shoot lagi, bukannya flicker kalau nggak sprint gitu kan. Kalau musuhnya kan ya lumayan enak lah, Martis bikin 2 damage dua defense, kalau nggak satu defense juga udah cukup gitu buat badanin. Lapu-lapu apalagi dia bisa bikin 3 defense, attack-nya cuma 2, Bloodlust sama Hunter Strike doang. Gimana ya sebenarnya tuh gue kalau main Parsha tuh sukanya ya itu di cover pure tank gitu, yang bener-bener full defense gitu loh. Ya intinya tank-tank yang bener-bener pure defense gitu lah. Gue nggak mau tank-tank kayak Saber gini, sebenarnya gak terlalu enak, karena takutnya ntar hero-hero musuh masuk gitu ke gue, nggak ada yang bisa nangkis anjir. Moskov modar nih di sini sama gua. Sekali tetes langsung modar, cuk. Wah. Sakit sih. Lightning gua apalagi udah jadi kan. Cuma gua nggak dapet, cok, di sini saksnya. Agak-agak gimana juga, cok, kalau misalkan Saber yang nge-cover Parsha gitu. Ya mungkin kalau misalkan yang masuk kan kayak anggap yang masuk Lapu gitu. Misalkan Lapu-lapunya udah kelar ulti fase kedua kan bisa lah diangkat Saber. Cuma kalau misalkan hero-hero yang lain gitu yang masuk yang nggak bisa ditangkap sama Saber gitu kan, wah udah sih Parsha gue bakal tetep mati. Ini beruntung-beruntungan gue belum mati karena emang musuhnya tuh nggak ada yang berani nge all in gue gitu. Ya bukan nggak berani sih, pasti mereka juga mikir anjir tim gue nggak ada hero all in buat ke Parsha gitu kan. Ya udahlah nggak usah dimasukin gitu. Ya paling Martis doang sih sama Lapu-lapu. Lapu-lapu sama Martis juga kalau misalkan udah kelar yang fase imunnya bakalan tetap bisa diangkat gitu loh sama Saber. Sakit banget sih, gila. Udah mulai sakit sih Parsha gua. Cuma tim gua agak maksa sih. Kan. Wih. Sebenarnya kalau misalkan udah kayak gini ya nggak ada yang nebein, mainnya tarik ulur sih harusnya. Cuma nggak tahu sih tim gua mungkin nggak ngerti atau gimana. Gak jadi recall gue kan ngeliat Lordnya itu diserang, cuma udah kubur mati duluan coy. Agak serak cok suara gue cok. Oh ya gue belum ngomong ya kok kenapa gue recordnya itu di pertengahan gitu. Jadi kan tadi gue niatnya tuh pas udah kelar ya gue kan main lagi. Gue mau ya intinya gue mau main serius aja gitu, gak mau recordan gitulah. Nah tiba-tiba kan tim gue kalah ya. Cuma pas tim gue kalah ini gue kayak merasakan bisa comeback nih gitu kan. Apa gue record aja. Akhirnya gue nyalain record. Ya udah gitu. Kayak recordnya itu berdasarkan feeling aja gitu loh. Jadi pas main tuh gue mikir, cowok sama Saber nih ngapain cowok. Tapi mereka dapetin Moskovnya gitu loh. Mungkin Moskovnya juga gak ngepredik gitu kalau misalkan dikejar terus sama si dua orang ini.
hampir aja coy. Itu kalau telat 0,5 detik aja, lebih lama 0,5 detik gitu, bisa itu dapet Zaxnya ya, minimal sekarat lah. Terus habis itu gue flame shot terus dia mati kan. Oh lu lihat kan, lapu-lapu bisa nebein banget gitu. Zax juga lumayan sih. Nah ini kalau misalkan lo bertanya-tanya gitu, romer musuh siapa? Romer musuh tuh Zax cowok, bukan Vexana dia. Aku nggak tahu sih kenapa malah romernya Vexana, apa si Zax bukan Vexana. Padahal kalau misalkan buat romer ya enakan Vexana kan, dia skill yang satunya itu loh lumayan banget. Bisa apa namanya, ngerusuh-rusuhin musuh gitu, yang apa tuh yang bikin pusing itu, kayak lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh selama kena skill satunya. Sebenarnya kalau gue lihat-lihat tim musuh juga apa ya, juga kesulitan juga sih. Ya dia bisa menang kayak ke posisi menang kayak gini pun karena ya mungkin Martisa Sawi gitu jadi menang farming, atau mungkin apa karena Zax romer jadi retailnya bisa di press terus. Aku nggak ngerti juga sih, soalnya kan emang ya romer apa mid laner gitu kan kayak nggak terlalu merasakan gitu loh, apalagi kan gue nggak sampai mati-mati gitu kan, jadi kayak nggak ngerasain dampak dari kekalahannya gitu loh. Ya untungnya di sini Parsha gue lumayan sih, bisa dapat 3 item kayak dikasih jadi gitu kan. Kalau misalkan kayak gini Parsha gue enak sih, bisa nyayur gitu. 3 hero tipis, Moskov apalagi model-modelan kayak Moskov tuh kalau ketemu Parsha agak-agak susah cok sebenarnya cok, kayak nggak bakal main gitulah. Soalnya kan apa, range basic attack kayak gitu, jangkau basic attacknya ya kecil ya, beda lah sama lain gitu, kayak Iritel gitu kan beda lah gitu jangkauannya. Iritel apalagi bisa basic attack sambil lari gitu kan, ya udah enak, jangkauannya luas lagi. Dapat momen sekali langsung lord coy, nggak mau buang-buang waktu kan. Cuma gua nggak mau ini sih, nggak mau nyanyain gitu kan, ya udah gua langsung ke mid. Nah ini sini sebenarnya agak kesalah sih gua terlalu deket. Nah itu dia. Kalau dibilang rugi ya enggak juga sih, karena kan gue nggak mati kan. Vexana juga langsung sprint gitu, cuma Vexana ujung-ujungnya mati cok sama Gringer cok kan, langsung mati dia. Cuma agak-agak salah sih kayak gitu. Kalau pokoknya pas gue udah nyadar nih, tim gue bisa menang nih, gue kayak nggak mau ngelok depannya gitu loh, gue langsung ngelok belakangnya. Nah kayak gitu tuh. Kalau Zax sudah nggak ada ulti, wah udah di ulti Parsha itu nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma gue lupa dari sini, oh Zaxnya pakai inspire ya, dia nggak pakai flicker ataupun sprint cok. Kalau flicker sprint gitu masih bisa lah, selamat lah. Cuma inspire sih ya lupa juga gue, kebanyakan Zax sekarang jarang yang apa, yang kayak model-model kabur gitu. Paling kalau dia udah ulti nih udah muter-muter, dapet. Zax sekarang tuh kayak gitu cok, kalau misalkan udah ulti nih terus dikejar gitu sama musuhnya, ya udah dia muter-muter dekat apa itu robotnya itu, yang penting musuhnya ikut mati gitu loh kalau misalkan emang dia ujung-ujungnya mati. Cuma kadang kalau misalkan emang apa robotnya si Zax itu masih dalam mode ulti gitu yang gede, ya udah itu mungkin malah musuhnya coy bisa mati. Apalagi kalau Zaxnya bikin Ice Queen kan, gua nggak tahu sih Zaxnya bikin Ice Queen apa enggak di sini, kayaknya enggak deh. Kalau di posisi comeback kayak gini ya, sebenarnya keuntungan buat tim tuh lumayan cok. Buat gue tuh ada 2 lah. Yang pertama ya, mental tim lo itu jadi lebih up gitu, lebih naik lah. Betapa dekatnya kematian. Apalagi kan kalahnya tuh sebelumnya tuh nggak terlalu jauh gitu kan, kayak kesempatan menang tuh masih lebih gede lah ketimbang kalau misalkan pas minion musuh tuh udah jadi mega gitu. Kayak paling anjir, gue udah posisi menang cuma minion musuh udah mega gitu kan, jadi kayak takut ke push juga gitu kan. Apa kalau misalkan emang mau strike mid gitu, atas bawahnya tiba-tiba ke push kan menyiksa juga kan. Nah tapi kalau misalkan lu kayak gini kan ya kesempatan menang lebih gede lah.
Nah terus kalau yang kedua itu pasti mental musuh tuh lebih down cok, karena kayak gimana ya, kayak anggapan tuh gue tadi udah menang kok tiba-tiba kalah gitu, kayak wah salah sih gue. Nggak boleh sih kayak gitu sebenarnya, beresiko cok, kayak udah terlalu kepedean gitu gue kalau bakal menang, makanya maju-maju nggak jelas gitu. Lanjut yang sebelumnya aja dah. Kalau misalkan kayak gitu kan otomatis kan kayak musuh mikirnya wah anjir kok gue tiba-tiba kalah gitu kan, ya otomatis lebih kena lah, fokus mainnya tuh kayak ke apa ya, ibarat kata itu kayak hilang gitu loh semangat fokus mainnya gitu ya, semangat juga sih, fokus semangatnya gitu kayak lebih berkurang gitu loh, kayak udah capek-capek menang kok tiba-tiba kalah gitu, apa yang salah gitu kan. Jadi kayak lebih fokus ke mencari-cari kesalahannya gitu loh, ketimbang cari cara buat balikinnya lagi gitu kan. Cuma agak sia-sia juga sih di sini ngelordnya, ya mungkin karena gue mati kali ya, jadi tadi pas war tuh nggak menang gitu, Iritel sama Kring malah mati cok. Penting sih sebenarnya support tuh buat war gitu, apalagi buat ngelok-ngelok belakangnya. Gue agak miss taktik di sini. Martisnya tuh gue flame shoot, gue kira bisa dimundurin gitu. Nah terus Sabra selamat, cuma Sabra keburu mati, terus pas gue flame shoot malah Martisnya tuh nabrak tembok cok, jadi dia nggak mundur. Dibilang sia-sia enggak juga sih, kan namanya juga usaha kan. Mantap juga, cuma Zaksa sih sakit banget gila, itu cowok fighter loh, kayak udah rasa bubur cok. Kalau udah posisi kayak gini sih pasti bakalan bingung. Ya nggak gue doang sih, pasti juga Granger sama Iritel juga bakal bingung kan. Apa hero-hero yang ngopanin map kayak Saber sama cowoknya tuh mati, ya lu nggak bakal bisa ngapa-ngapain lah. Walaupun musuhnya juga nggak bakal ngelord gitu kan, karena emang lordnya belum ada. Terus juga mereka mati kan tadi sebelumnya. Jadi ya kalau bisa dibilang nggak bakal lah nguasain apa hutan tim gua gitu. Gua agak bawel sih sebenarnya di sini, karena emang apa ya, agak kasihan juga cok Iritel cok. Yang nggak Iritel doang sih, Granger sama ya semua hero lah termasuk gua gitu, kalau ketemu robotnya Zax depan congor pun bakalan langsung ketar-ketir bang kayak. Lo lihat kan tadi gue langsung lock parsanya gitu, kayak apa ya, target pertama gue tuh Parsha gitu. Kalau Parshanya nggak mau nongol di map, gue nggak bakal buka ulti cok. Sampai dia tuh ngomong kayak gini anjir, no, gila kan. Gue agak-agak seneng juga sih pas ditanyain kayak gitu. Gue mainin aja, gue jawab iya. Padahal sebenarnya dia yang nongol di map, dia nongol di map langsung gue ulti langsung kan. Ya intinya biar Parsha itu nggak ikut bukan Parsha sih yang pakai Parsha kan gue ya, Vexananya itu loh, Vexana itu biar nggak ikut war cowok. Iritel tuh di skill 1 terus skill 2 sama Vexana tuh langsung bisa mati, soalnya emang Iritel nggak bikin defense. Malah disamperin ulti gue, nggak bikin defense mage cowok Iritelnya. Kebetulan banget lordnya langsung nongol pas Moskova mati kan, jadi langsung lord aja gitu. Balas dendam. Cuma ya gitulah, walaupun Parshanya mati, Parsha lagi kan, walaupun Vexananya mati, gue belum berani coba main barbar gitu. Untungnya Saber ini dengerin omongan gue banget gitu loh, dia langsung ngelok si Zaxnya. Enak. Grengernya juga mungkin dia farming tadi kali ya, gue nggak terlalu ngeliatin banget. Darahnya bisa langsung full lagi, apa dia recall, nggak tahu juga sih. Kelar lord gitu gue langsung ke red buffnya. Sebenarnya niatnya gue tuh ke red buff tuh biar apa ya, siapa tahu Moskova tuh nakal gitu, dia mau ngambil buff dulu kan sebelum lordnya datang, mumpung masih jauh kan lordnya. Cuma nggak ada yang berani ya, si Moskova tadi malah nge-clear bawah kan, ya atasnya mereka lah, cuma bisa langsung ulti aja.
malah Moskov yang mati. Padahal gue ngincer si Vexana ya cok, biar nggak ngeribetin. Kalau buat nyulik-nyulik gitu misalkan udah late game itu enak sih Parsha. Gua aja nggak bikin defense di sini. Ya mungkin kalau misalkan kayak MM-nya nggak bikin Athena gitu bisa kayak tadi gitu. Sekali tetes langsung flame shot, wah mati. Coba ganti immortal kan tapi malah keburu mati duluan cok. Padahal itu tangan gue udah cepet loh, tapi mungkin emang apa ya, prosesku waktu ganti ke immortal itu yang nggak nggak tepat lah mungkin ya. Ini gue nge-record aja dari pertengahan pertandingan itu udah lumayan lama, apalagi kalau misalkan gue nge-record dari awal gitu bisa 20 menitan mungkin. Wah comeback dan gue MVP di sini, wih mantap. Ya mungkin segitu aja video dari gue kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Thank you semua.